Selamat malam, dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dan bisa mendengarkan pidato singkat dari saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Jevania dengan NIM 63240382 dan di sini untuk memenuhi tugas project bahasa Indonesia, bikin video pidato, dan di sini saya memilih judul pidato korupsi dimulai dari hal kecil, saatnya berani menolak. Yang pertama, mengidentifikasi akar masalah. Teman-teman yang saya hormati, korupsi seringkali kita bayangkan sebagai tindakan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Namun, sadarkah kita bahwa korupsi sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil yang bertampak sepele, misalnya menerima uang pelicin untuk mempercepat suatu usaha, atau menerima hadiah kepada pejabat agar mendapatkan perilaku istimewa. Tindakan-tindakan ini, walaupun tampak sepele, adalah bentuk dari korupsi yang dapat merusak norma dan integritas kita sebagai bangsa. Yang kedua, dampak korupsi bagi masyarakat. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap bangsa, kita harus menyadari dampak buruk korupsi. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi. Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya disalahgunakan, yang menderita adalah masyarakat itu sendiri. Nah, langkah-langkah penyelesaian, bagaimana kita bisa memerangi korupsi yang dimulai dari hal kecil ini? Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. 1. Edukasi dan kesadaran. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi sejak dini. Edukasi tentang integritas dimulai dari langkah keluarga dan sekolah, sehingga generasi selanjutnya tumbuh dengan pemahaman bahwa korupsi adalah musuh bersama. Kedua, berani menolak. Beranilah untuk mengatakan tidak kepada segala bentuk permintaan yang mengarah pada korupsi, sekecil apapun itu. Ketika kita memberikan contoh dengan menolak korupsi, kita menunjukkan bahwa integritas adalah hal yang tidak bisa dinegosiasi. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam gerakan anti korupsi. Ikut serta dalam komunitas atau gerakan yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Dengan berkolaborasi, kita dapat saling menguatkan dan memberikan dukungan dalam menghadapi tekanan yang mungkin muncul ketika kita menolak korupsi. Dan yang keempat, transformasi atau akumulativitas. Doronglah transparansi dalam tindakan aspek kehidupan, baik itu di sekolah, kampus, maupun tempat kerja. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memecahkan praktik-praktik korupsi yang merugikan. Dan penutup dari pidato singkat saya ini, teman-teman yang saya banggakan, korupsi adalah musuh yang harus kita perangi bersama. Mungkin kita merasa bahwa tindakan kita tidak signifikan, namun jika setiap individu berkomitmen untuk menjauhi korupsi, maka perubahan besar pasti akan terwujud. Marilah kita bersama agar perubahan dimulai dari kita sendiri, berani menolak korupsi sekecil apapun itu demi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita. Dan mengingat dari poin kita pertama tadi ya, di negara kita ini tuh semenjak
terlantiknya presiden baru kita mendengar banyak sekali nih isu-isu korupsi banyak terungkap, kayak korupsi dan nilainya itu enggak 100-200 juta tapi bahkan sampai miliaran triliunan guys. Dan itu wow banget sih dengarnya, kayak merinding banget. Ternyata bukan satu atau dua orang aja yang korupsi, ternyata banyak. Dan jangka tahun mereka korupsi itu bahkan lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, bahkan ada yang beberapa belas tahun, bahkan puluhan tahun mereka mengorupsi uang uang yang ada di negara kita ini. Bahkan mereka yang pejabat-pejabat mereka makan uang rakyat. Jadi ya rakyatnya gini-gini aja ya, kita merasakan sendiri. Nah, jadi poin yang aku dapat ya dari pidato singkat saya ini, mungkin ini bisa dibilang bukan uh, pidato ya buat dosen, tapi kayak penjelasan singkat dari artikel aku di atas. Tapi ya aku mau belajar dari ini semua, dan poin yang aku dapat ini adalah korupsi itu bukan hanya dari hal kecil yang kita lihat dari berita-berita kemarin, tapi dari hal sepele yang kayak uang suap misalnya nih yang terjadi di kampung aku ya, yang mau jadi polisi disuap gitu kan biar lancar nih prosesnya. Nah gitu salah satunya ya. Terus juga nitip absen tuh sama teman. Terus juga mungkin nyalin tugas ya, tugas boleh nyalin, aku juga sebenarnya nyalin sih, tapi kan ada sumbernya gitu. Nah, jadi untuk penutupan ini aku berterima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberanian untuk menolak segala bentuk korupsi. Selamat berjuang melawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.